Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mugres, hari ini kita akan jalan-jalan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Kita akan bertemu dengan Dr. Agus Salim. Nah, nanti kita akan menanyakan hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan di liburan semester ini. Nah, kita langsung ke Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Alhamdulillah Sobat Mugres, sekarang Bu Alda sudah sampai di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Nah, setelah ini kita akan bertemu langsung dengan Dr. Agus Salim. Nanti kita akan menanyakan tips-tips yang sehat dan aman untuk liburan semester ini. Sudah siap Sobat Mugres? Yuk kita langsung ke ruangannya. Nah, Sobat Mugres, sekarang Bu Alda sudah bertemu langsung dengan Bapak Dr. Agus Salim. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik aja. Assalamualaikum. Nah, jadi ini kita datang ke sini untuk menanyakan tips-tips dari Bapak Dokter untuk Sobat Mugres agar liburan semester ini tetap sehat gitu Dok. Tetap aman, terhindar dari virus-virus corona. Oke, jadi ini adik-adik semua, bahwa penyakit COVID itu jelas ada. Artinya bukan khayalan, bukan bohongan ya. Jadi penyakit COVID ini benar-benar ada dan banyak korban. Bahkan dokter sendiri, para medis sendiri banyak yang meninggal. Ya, jadi ini bukan isu yang istilah itu bohong, tapi benar adanya, memang ada penyakit COVID ya. Nah adik-adik, ini kan rencananya mau liburan ya. Saran saya, karena kasus COVID ini masih tinggi di masyarakat, baiknya itu liburan di rumah saja ya, di rumah saja. Bagaimana supaya tidak jenuh di rumah, adik-adik mengembangkan kreativitas yang adik-adik sukai. Misalnya hobi-hobi apa yang dia sukai, yang adik-adik sukai apa. Misalnya yang suka menggambar ya, sering menggambar di rumah. Yang suka menulis, ya bikin novel, cerita bisa ya. Apa yang suka bermain apa, misalnya bermain lompat-lompat, ya bikin mainan di rumah sendiri. Itu jauh lebih aman daripada bermain di luar rumah ya. Karena penyakit ini menularnya lewat udara, jadi mudah sekali menulari ya, mudah sekali menular kepada kita semua. Kalau di luar rumah ketemu orang yang lagi sakit ya, ketemu orang yang sakit, itu gampang sekali kalau kita terpapar atau berhubungan dengan dia ya. Jadi saran saya lebih baik di rumah saja, kecuali kalau memang ada kebutuhan atau keperluan yang tidak bisa ditunda, misalnya harus keluar rumah, ya harus mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi protokol kesehatan ya itu tadi ada 3M itu yang sudah didengungkan oleh pemerintah. Yang pertama, memakai masker ya, harus selalu pakai masker. Kalau sudah keluar rumah harus selalu pakai masker ya. Nanti caranya bagaimana ya, nanti ada petunjuk memakai maskernya ya. Disarankan masker yang bagus ya, masker N95 atau KN95. Tapi kalau nggak ada ya masker bedah itu bisa, nggak apa-apa ya. Terus yang kedua, menghindari kerumunan, menjaga jarak, menjauh dari tempat-tempat keramaian. Paling nggak jarak 2 meter dari keramaian atau kerumunan orang ya. Kenapa 2 meter? Jarak itu adalah jarak yang paling aman kalau seandainya virus itu dipancarkan oleh orang yang sakit. Itu tidak bisa menjangkau lebih dari 2 meter ya. Jadi paling tidak hanya bisa sampai 1,5 meter ya. Itu alasannya kenapa 2 meter. Terus yang ketiga, sering mencuci tangan ya. Jadi virus itu, virus COVID ini kalau dia keluar dari mulut seorang sakit, itu bisa menempel pada benda-benda ya, pada benda-benda. Benda itu ya bisa pada benda, misalnya kalau meja makan atau benda-benda tangga atau di tempat umum, toilet atau apa, bisa menempel di situ ya. Oleh karena itu harus sering cuci tangan. Kalau mau makan atau mau minum, cuci tangan dulu pakai sabun
dengan air mengalir, ya. Kalau memang kesulitan mencari air atau sabun, bisa pada saat keluar rumah itu membawa desinfektan atau hand sanitizer, ya, itu bisa, ya. Jadi kalau bisa sering mungkin cuci tangan. Terus usahakan jangan sering-sering megang mata, hidung, mulut. Soalnya kita tidak tanpa sadar, ya, misalnya habis megang apa di jalan atau apa, terus pegang mata, pegang hidung, itu tangan kita kalau tidak steril, tidak bersih, itu virusnya bisa masuk lewat mulut, lewat hidung, lewat mata. Jadi cara penularannya virus ini bisa melalui lubang-lubang itu, ya. Jadi harus sering, yang penting sering cuci tangan. Ya. Itu yang paling penting, ya. Terus yang kedua, setelah keluar dari rumah, kalau masuk rumah harus ini dulu, jangan langsung menuju tempat makan atau harus langsung ke tempat kamar, jangan. Harus menuju ke kamar mandi. Ya, harus mandi dulu, mandi besar aja. Sampai keramas, ya, keramas. Semua baju semua dilepas semua. Ganti baju yang bersih, yang baru. Terus alat-alat yang dibawa bisa tas, sepatu, sandal, ya, itu harus disteril, dibersihkan semua. Ya, termasuk dompet apa itu dibersihkan semua. Ya, kita tidak tahu waktu di jalan itu kan terpapar orang yang kena virus COVID apa enggak. Soalnya itu kalau menempel pada benda-benda itu, pada baju, pada dompet, pada tas, itu bisa virusnya masuk ke rumah kita. Nah, itu bisa menulari orang-orang di sekitar rumah. Ya. Jadi itu yang menurut saya yang paling baik, yang paling penting untuk mencegah jangan sampai kita terpapar atau tertular. Ya. Di samping itu, yang penting lagi adalah menjaga kesehatan tubuh kita, ya. Nah, supaya tubuh kita tetap sehat, ya, asupan gizinya harus bagus, ya. Prinsipnya itu 4 sehat 5 sempurna. Daging, ikan, telur, ayam, sayur, buah itu semua bagus, ya. Ditambah susu. Oke, itu utama. Terus kalau ada sempat berjemur, boleh berjemur, itu menambah vitamin D jam-jam sekitar jam 10 gitu, tapi 15 menit cukup. Ya, paling lama 30 menit, ya, sekitar 15 menit. Itu untuk vitamin D. Vitamin D itu penting untuk daya tahan tubuh. Ya. Kalau misalnya anaknya tidak suka sayur, tidak suka buah, ya terpaksa harus pakai suplemen multivitamin. Ya, suplemen multivitamin itu macam-macam banyak yang dijual di apotek, ya, itu banyak untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Oke. Saya kira itu yang paling penting untuk saya. Berarti virus ini sangat berbahaya daripada virus-virus yang ada gitu ya, Dok, ya? Iya, virus ini memang sangat menular, jadi mudah sekali menular, ya. Mudah sekali menular. Ya. Jadi hati-hati. Kita tidak boleh meremehkan, ya. Memang virus ini memang nggak kelihatan dengan mata, ya. Jadi banyak orang meremehkan. Wow, virus ini kok hanya bohongan, hanya isu-isu aja. Padahal ini kenyataan, fakta, dan banyak korban yang sudah terkena virus ini. Terus untuk yang terkena yang di Kabupaten Gresik sendiri ini naik atau turun atau? Nah, ini bulan-bulan terakhir ini malah naik sekarang ini. Ya. Memang naik. Virus ini lebih progresif penyebarannya pada saat musim dingin ini. Jadi menjelang musim hujan ini malah naik kasusnya. Dan yang jadi masalah adalah sampai sekarang vaksin belum ditemukan. Nanti sudah ada rencana vaksin, tapi sampai sekarang masih diuji terus karena vaksin itu harus betul-betul aman untuk manusia, ya. Jadi ini masih kalau ada beberapa vaksin yang sudah siap, tapi ada juga yang masih masuk fase 3. Fase 3 itu yang dicobakan langsung ke manusia. Jadi masih nunggu hasil penelitiannya gimana, ya. Ya, syukur-syukur pemerintah sudah siap vaksinnya, malah lebih bagus, ya. Oke, saya kira itu. Berarti anak-anak tetap disarankan untuk liburan di rumah saja, Dok, ya? Iya, saran saya lebih baik liburan di rumah. Kalau merasa bosan, merasa itu di rumah, harus diciptakan suasana yang menggembirakan buat anak-anak. Ini tugas orang tua ini. Tugas orang tua harus kreatif, dan orang tua tidak boleh jadi pemarah, tidak boleh. Jadi namanya anak-anak itu kan kadang menjengkelkan, kadang, tapi sebagai orang tua ya harus tetap bersikap bijaksana, sayang sama anak, tidak boleh marah-marah, tidak boleh suka emosi, ya. Soalnya anak-anak itu kalau sering dimarahi malah nanti bikin trauma sama dari kejiwaannya dia. Nah, kalau trauma terbawa sampai besar itu nggak baik untuk tumbuh kembangnya nanti. Terutama
tumbuh kembang dalam segi mental. Itu nggak baik kalau terlalu sering dimarah sampai bikin trauma itu, ya. Jadi orang tua harus sabar, ya namanya ini cobaan dari Allah ya. Jadi pandemi ini cobaan dari Allah. Nah, cobaan ini mengenai kita semua, tidak hanya masyarakat biasa, dokter pun bisa kena Bu ya. Jadi semua para manusia ada yang kena juga. Jadi pandemi ini, virus ini tidak pandang bulu. Siapapun kalau tidak bisa menjaga kesehatannya, tidak menjaga protokol kesehatan, bisa terkena ya. Jadi kita ini adalah dalam menghadapi cobaan ini kita harus sabar dan jangan bisa itu melampiaskan kekesalan kemarin kepada anak-anak. Kasihan anak-anak nanti malah jadi korban ya. Jadi harus orang tua menciptakan kreativitas di rumah supaya anaknya kerasan di rumah ya, anaknya kerasan di rumah ya. Kalau bosan dengan satu permainan, coba dikasih permainan yang lain. Dan anak ditari, anaknya dijak komunikasi. Ada yang anak yang sudah mungkin kelas 4, 5, 6 itu mungkin sudah bisa diajak komunikasi. Mau minta main apa, diajak komunikasi ya, supaya nanti tidak menimbulkan kejenuhan. Soalnya anak itu kan kalau hanya satu permainan kan kadang jenuh ya, jadi harus ada permainan yang lain-lain gitu ya. Dan itu kalau bisa dikembangkan sesuai dengan bakatnya. Biasanya orang tua lebih tahu bakatnya, oh anak ini kok suka menggambar, udah kasih macam-macam gambaran, dikasih apa gitu ya. Atau suka menulis cerita ya, suruh ngasih apa, dikasih rangsangan untuk membuat cerita atau semacam novel apa gitu ya. Saya kira itu. Jadi ini perlu melibatkan orang tua juga untuk tadi ya, sabar dan jangan lupa berdoa juga. Berdoa supaya keluarganya terhindar dari penyakit COVID ini gitu. Ya, saya kira itu. Nah, Sobat Mugres, sudah didengarkan kan apa kata dari Bapak Dr. Agus Salim. Nah, jadi untuk liburannya kalian harus tetap di rumah. Kalau keluar rumah harus tetap mematuhi protokol kesehatan 3M seperti kata Pak Dokter tadi. Apa saja? Seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan untuk orang tua di rumah tetap sabar untuk mendampingi putra-putrinya agar virus ini tidak semakin besar, tidak semakin meningkat jumlahnya, agar bisa sekolah tatap muka seperti biasanya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, Sobat Mugres, itu tadi pertemuan Bu Alda dengan Bapak Dr. Agus Salim, yaitu pesannya harus menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, untuk liburan kali ini, Sobat Mugres harus tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan keluar rumah kalau tidak ada perlunya. Oke Sobat Mugres, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.